Halo semuanya, kalian pernah kepikiran gak sih kalau sejarah itu sebenarnya bukan cuma soal cerita-cerita kuno? Hari ini, kita bakal lihat gimana cerita masa lalu itu, tanpa kita sadari, masih terus kita tulis hari ini, dan gimana tulisan itu ngebentuk masa depan kita semua. Oke, buat pemanasan, aku punya satu pertanyaan simpel nih yang bisa bikin kita mikir bareng. Jawabannya itu, teman-teman, ada di sejarah. Tapi bukan sejarah yang ada di buku pelajaran yang mungkin bikin ngantuk ya. Bukan. Tapi sejarah sebagai cerita hidup yang ada di sekitar kita. Cerita yang ngebentuk kota tempat tinggalmu, gedung sekolahmu, bahkan keluargamu sendiri. Biar lebih kebayang, yuk kita jalan-jalan ke satu tempat yang spesifik dan kita lihat gimana ceritanya berjalan dari waktu ke waktu. Kita bakal mampir sebentar ke Kalimantan Selatan. Nah, wilayah ini punya sejarah yang panjang dan keren banget. Lewat ceritanya, kita bisa lihat langsung gimana sih benang merah dari masa lalu itu ternyata nyambung banget sama keadaan sekarang. Nah, lihat deh lini masa ini. Keren banget kan? Kita bisa lihat pergeseran politik yang luar biasa. Coba bayangin, dari zaman kerajaan-kerajaan kecil, terus berdiri Kesultanan Banjar yang besar, lalu masuk masa penjajahan Belanda, sampai akhirnya jadi bagian dari Indonesia. Wow, ini perubahannya drastis banget kan? Dari perjalanan panjang tadi, sebenarnya ada dua ide kunci yang sering banget dipakai para sejarawan buat memahami masa lalu. Konsep yang pertama itu perubahan. Ini sih gampang ya, artinya ya waktu segala sesuatu jadi beda dari sebelumnya. Contoh paling jelas, ya kayak tadi itu, pas Kesultanan Banjar dibubarkan tahun 1860. Itu kan perubahan yang sangat besar. Nah, yang kedua adalah kontinuitas. Ini kebalikannya. Ini tuh tentang hal-hal yang ternyata awet, yang bertahan lama, yang jadi semacam benang merah yang nyambungin berbagai zaman. Penasaran contohnya apa? Abis ini kita lihat. Nah, ini dia contoh yang pas banget buat ngegambarin dua-duanya. Jadi, sistem pemerintahannya jelas berubah, dari kerajaan jadi demokrasi. Tapi, ada yang terus berlanjut, yaitu semangat perjuangan rakyatnya yang nggak pernah padam dari dulu sampai sekarang. Oke, sekarang kita intip kehidupan masyarakatnya yuk. Coba kita mundur ke masa lalu. Kehidupan waktu itu sangat terstruktur, ada kelas sosial yang jelas banget, ada bangsawan, ada rakyat biasa, kepercayaannya juga beda banget sama sekarang. Coba bandingin sama sekarang, jauh lebih terbuka kan? Tapi lihat deh kontinuitasnya. Nilai-nilai penting kayak gotong royong itu kan masih ada banget sampai sekarang. Mungkin kalian juga sering kerja bakti di sekolah atau di lingkungan rumah. Kenapa ya itu bisa bertahan? Soalnya nilai kayak gini tuh yang jadi perekat sosial yang bikin kita tetap kompak, nggak peduli zamannya berubah. Dulu nih, di zaman Kesultanan Banjar, ekonomi itu bergantung banget sama hasil bumi. Coba deh bayangin, ramainya pelabuhan-pelabuhan di sana. Kapal-kapal datang dan pergi, bawa lada, emas, intan, wah, barang-barang berharga semua. Kalau sekarang, mungkin barang dagangannya udah beda. Ada tambang, ada perkebunan, bahkan pariwisata. Tapi lihat deh, yang nggak berubah apa? Perdagangannya itu sendiri. Aktivitas jual beli itu tetap jadi tulang punggung ekonomi. Nah, itu dia yang namanya kontinuitas. Cerita dari Kalimantan Selatan tadi itu cuma satu contoh keren aja. Tapi sebenarnya, pola perubahan dan kontinuitas, pola sebab akibat kayak gini tuh ada di mana-mana loh, di seluruh dunia. Coba deh kita mikir dalam skala yang lebih gede. Kalian pikir Perang Dunia II itu cuma cerita lama? Eits, tunggu dulu. Akibat perang itu, lahirlah PBB yang sampai sekarang masih coba menjaga perdamaian dunia. Nyambung kan? Atau revolusi industri. Karena itulah kita sekarang bisa nikmatin dunia digital. Tapi, di sisi lain, kita juga harus hadapi konsekuensinya, yaitu krisis iklim. Nah, kutipan ini ngena banget nih. Masa lalu membentuk masa kini, dan masa kini menentukan masa depan. Artinya, sejarah itu bukan sekumpulan kejadian acak teman-teman, tapi lebih mirip efek domino yang terus berjalan, dan kita semua ini adalah bagian dari rantai itu. Terus, buat apa sih kita repot-repot ngertiin ini semua? Emangnya penting buat kita? Penting banget, karena dengan ngerti cerita kenapa kita bisa sampai di sini, kita bisa belajar banyak hal. 1. Biar kita nggak jatuh ke lubang yang sama, alias nggak ngulangin kesalahan masa lalu. 2. Kita bisa pakai pengalaman orang dulu buat bikin inovasi yang lebih keren di masa depan. Dan yang paling penting nih, yang ketiga, ini semua bantu kita buat ngambil keputusan yang lebih bijak hari ini. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan terakhir buat kita renungin bareng. Sekarang kalian udah tahu kan kalau masa lalu dan masa kini itu saling nyambung? Pertanyaannya sekarang buat kalian, peran apa yang bakal kalian ambil buat nulis bab selanjutnya dari cerita kita semua?